Happy Sunday adik-adik, kita ketemu lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Nah seperti biasa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita akan bermain games. Nah games kali ini kita membutuhkan daun atau kertas yang sudah tidak dipakai lalu ditaruh di atas meja. Nah kalau sudah ditaruh kita harus tiup sampai ke ujung meja. Oke, adik-adik boleh siapkan dulu bahan-bahannya. Kalian boleh siapkan daun dan kertas yang sudah tidak dipakai. Oke, hitungan ketiga kita akan meniup bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Ayo tiup sampai di ujung. Ayo. Ya, pemenangnya Kakak Aurel. Kakak Lisanya juara 2. Nah dari game tersebut kenapa daunnya bisa sampai ke tujuan itu karena angin yang meniup. Walaupun anginnya tidak kelihatan tapi dia bisa membuat daunnya sampai ke tujuan. Nah sama dengan kuasa Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat tapi kuasa Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Yeay, kita sudah bermain. Sekarang kita akan lanjut mulai ibadah sekolah minggu. Check it out. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun kami di rumah. Tapi kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menyanyikan pujian I Will Sing for Jesus. Karena kita menyanyi untuk Tuhan, kita harus tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Semua menyanyi pakai gerakan ya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untuk-Mu Tuhan kekuatanku. Semua tunjukkan kekuatannya. Untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku. Untuk-Mu Tuhan semua di hidupku. Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untuk-Mu Tuhan kekuatanku. Untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku. Untuk-Mu Tuhan semua di hidupku. Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Yeay! Semua masih semangat memuji Tuhan? Kakak Lisa percaya kita pasti masih semangat. Kita akan bersuka cita dan akan lebih memeriahkan. Yeay! Kita akan naikkan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggal
dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Ya, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk, tidak ada yang boleh ganggu temannya, tidak boleh ganggu kakak adiknya. Semuanya fokus, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
sembah Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, glory bagimu Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Glory bagimu. Kuduslah namamu Tuhan. Haleluya. Sekiralah Baba sekiralah Baba sekiralah Baba sekiralah Baba sekiralah Baba sebab kasih-Mu nyata Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami telah menaikkan pujian, kami telah menyembah Engkau. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Apa yang kami dengar Tuhan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dalam ibadah pagi hari ini. Sekalipun kita cuma ibadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Apa semua anak-anak sehat? Tentunya Tante harap semua anak-anak dalam keadaan sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini Tante akan menceritakan tentang bagaimana mengatasi rasa takut. Anak-anak, Tante juga pernah merasa takut seperti anak-anak juga. Tetapi bersyukur Tante punya Tuhan Yesus sehingga Tante bisa mengalahkan ketakutan Tante. Oke, anak-anak, takut itu ada bermacam-macam. Ada yang takut kegelapan. Apalagi kalau malam mati lampu dan mana hujan lagi, bunyi suara guntur. Pasti ada anak-anak yang teriak, "Mama, aku takut." Kalau begitu anak-anak, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan ketakutan kita. Dengan apa anak-anak? Dengan kita berdoa, meminta Tuhan Yesus tolong kita. Oke, ada lagi ketakutan anak-anak. Takut karena kesalahan kita sendiri. Seperti sekarang kan kita lagi samanya sekolah online. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Baik itu ulangan maupun PR, semuanya dari rumah saja. Tetapi anak-anak seringkali kita menyontek. Kita takut kalau kita punya pelajaran yang guru berikan nilainya merah. Anak-anak, karena kita takut sehingga kita lupa bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan melihat anak-anak. Kalau anak-anak hanya takut dengan nilainya merah, tetapi anak-anak melakukan dosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bisa belajar mata pelajaran kita.
Jangan kita cuma bermain game sehingga kita lupa belajar. Dan kita harus tekun membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, ada lagi ketakutan yang di dalam pikiran kita. Nah, kalau ketakutan yang dalam pikiran itu bisa bermacam-macam. Ada yang merasa tidak berharga. Kita tidak berharga, kita seringkali tertanam di pikiran kita bahwa kita tidak mampu, kita tidak pintar, kita tidak ganteng, atau kita tidak cantik. Wow, anak-anak, kalau yang begitu masuk di pikiran kita, kita bisa menghilangkan itu dengan cara kita datang sama Tuhan. Karena ingat anak-anak, dalam firman Tuhan, Tante bacakan ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Anak-anak, harus kita ingat bahwa apabila ketakutan itu datang, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita. Dengan cara apa? Berdoa, minta tolong supaya Tuhan bisa membuat kita ketakutan itu hilang. Oke, anak-anak, sekarang kita bisa melihat bahwa apa yang biasa kita dengar tentang perkataan orang pada kita. Misalnya ada orang yang berkata-kata buruk kepada kita. Bahwa sehingga perkataan itu masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Supaya kita merasa tidak berharga. Anak-anak tante pernah alami perasaan seperti itu. Tante Anneke cuma seorang ibu yang tidak punya suami. Tante Anneke sering merasa bahwa Tante Anneke sendiri. Padahal anak-anak, Tante juga punya anak dan punya 2 cucu. Tetapi anak-anak, puji Tuhan, Tante Anneke karena sering membaca firman Tuhan. Ya, firman itu menguatkan. Dan Tante Anneke tekun berdoa. Dan Tuhan itu begitu baik anak-anak. Sehingga sampai sekarang ini Tante Anneke bersyukur masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau ada pikiran atau perkataan seperti itu yang membuat iman kita jauh dari Tuhan, kita harus ingat bahwa anak-anak berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran yang sering mengganggu kita untuk kita ingin pergi ke mall. Kita mau bermain di mall. Anak-anak, kalau waktu saat ini kita hilangkan dulu pikiran-pikiran begitu. Karena saat ini sedang ada C19. Anak-anak tahu bahwa di mall itu belum tentu aman untuk kesehatan kita. Jadi kuncinya adalah kita harus tekun dan berdoa. Terus setiap saat kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Kita bisa berdoa juga untuk orang lain. Kita doakan papa, pekerjaan orang tua kita. Kita doakan mama, kita doakan kakak atau adik kita. Nah, adik ini Tante Anneke juga sering melakukan pelayanan doa bersama dengan ibu-ibu. Sering kita ibu-ibu ini kita bersama-sama mendoakan orang sakit. Dan karena kuasa Tuhan Yesus, orang disembuhkan. Nah anak-anak, satu lagi firman Tuhan Tante Anneke bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Apa itu roh anak-anak? Roh itu apabila kita dipanggil Tuhan,
roh itu naik ke surga dan tubuh kita tinggal di dunia. Pastikan kita bersama Tuhan Yesus, kita mampu melakukan perkara-perkara hebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Contoh dalam Alkitab yaitu dua tokoh, Daud dan Goliat. Anak-anak tahu siapa itu Daud? Daud itu orang Israel dan dia badannya kecil anak-anak. Dia akan melawan Goliat, orang Filistin. Anak-anak, waktu Israel dikepung oleh tentara Filistin, Daud maju anak-anak untuk membantu berperang. Sekalipun Daud badannya kecil dan dia hanya memakai umban, kalau di Makassar bilang pate dan batu, anak-anak. Tetapi dia bisa mengalahkan musuh yang badannya besar. Dan Daud mengalahkan ketakutannya dan dia bisa menang. Kalau contoh di dunia ini seperti Alvaro melawan Mike Tyson. Apa Alvaro berani anak-anak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah anak-anak, pastikan apabila kita dipanggil dengan Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekarang Tante akan bercerita tentang dua orang wanita adik kakak. Yang kakak bernama Grace dan yang adik bernama Irma. Anak-anak saat mereka tinggal di rumah mereka berdua, papa mamanya sedang keluar. Dan sore hari itu mereka akan makan malam. Kira-kira jam 6 lewat anak-anak. Itu belum terlalu gelap. Dan Grace dan Irma makan malam. Waktu mereka sementara makan, kakaknya Grace duluan selesai. Dan waktu dia selesai makan, dia mengambil piringnya, dia membawa ke belakang. Tetapi begitu kakaknya di belakang, Irma berteriak, "Kakak, tolong saya takut." Wah anak-anak, waktu kakaknya mendengar Irma bilang dia takut, kakaknya keluar. Kakaknya bilang, "Dek, apa yang kamu takutkan? Kan sekarang ini belum terlalu malam dan ada lampu. Kenapa adik takut?" Irma berkata bahwa tadi dia telah menonton film monster yang menakutkan. Nah anak-anak, karena sering menonton film sehingga pikirannya dihantui oleh ketakutan. Saat mereka akan tidur malam, Irma dan Grace masuk ke kamar mereka dan mereka tidur. Waktu sudah malam hari, Irma merasa pipis anak-anak. Tetapi karena dia takut keluar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sehingga dia pipis di tempat tidur. Pagi hari anak-anak, dia bangun. Mamanya teriak, "Irma, jemur bantalnya." Karena bau. Irma pipis, tentunya baunya tidak enak anak-anak. Nah, waktu itu papanya mendengar bahwa Irma merasa takut. Papanya memanggil dia dan papanya mengajak dia untuk tekun membaca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati Irma dan Irma tidak merasakan takut lagi. Dan papanya mengajak juga Irma untuk berdoa. Nah anak-anak, kalau begitu setiap anak-anak yang merasa takut, kita memanggil Tuhan Yesus. Kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Irma. Yang diajarkan oleh papanya dengan membaca
firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kuasa. Kuasa Tuhan itu lebih besar. Jadi kalau ada kuasa Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, sekarang untuk batita dan kanak-kanak. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Ulang anak-anak. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Oke, sekarang bagi yang Pratama dan Madya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi anak-anak, Pratama dan Madya. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya, bab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar bagaimana mengatasi rasa takut. Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, anak-anak tidak akan takut lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, pastikan kita tidak kemana-mana dulu. Karena kita akan melihat teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalannya pada minggu lalu. Kita melihat tayangannya. 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Mazmur 71 ayat 8. 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari.
Di mana itu? Mazmur 71 ayat 8. Ayat hafalannya Bella? Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatanmu sepanjang hari. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kakak Bina dan Kakak Dey. Sekarang kita akan membuat prakarya untuk minggu ini. Yang kita butuhkan adalah lem, spidol berwarna, gunting, dan juga kertas karton. Nah, sekarang mari kita buat. Yuhu. Yang pertama, kita lipat kertasnya menjadi 2. Kemudian, gambar tangan di atas kertas.
Setelah itu, pola tangannya kita gunting. Pertahankan supaya tidak goyang. Setelah kita gunting, maka menjadi 2 pola dipisah. Yang satu kita simpan, yang satunya kita buat gambar kotak. Setelah digambar, maka kotaknya boleh digunting, dibuat lubang, buat jendela. Boleh pakai gunting, boleh pakai cutter, pakai apa saja. Kedua sisinya, kedua kotaknya digunting agar menjadi jendela seperti ini. Ininya juga dipotong. Setelah itu, di sisi kiri pinggirnya, setiap pinggirnya kita beri lem yang rata dan disatukan dengan potongan yang tadi kita simpan. Seperti ini. Nah, setelah itu jadinya kalian bisa seperti ini. Bisa masukkan ayat hafalan dan kalimat penting di dalamnya. Kalian boleh dekor dengan gambar bentuk atau tulisan apa saja dengan spidol warna-warni lainnya. Nah adik-adik, jadinya bagus kan? Kakak Ade bikinnya jago. Nanti dia akan menjadi 2 jendela dan adik-adik bisa tulis ayat hafalannya dan kalimat pentingnya. Oke, batas pengumpulannya itu hari Jumat dan bisa dikumpul di Kakak Ruth. Nanti dikasih masuk di YouTube loh. Oke, see you.